Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi bersama Teh Dita, masih di Kajol ya, di kajian online di episode keempat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah, tabarakallah. Ya, di episode keempat ini insya Allah Teh Dita akan sedikit membahas tentang ikhtiar, doa, dan tawakal di dalam Islam. Masya Allah, tabarakallah, beb villa soleh-solehah. Mari kita sedikit ya lebih terperinci lagi mengenai ikhtiar dan doa di dalam pandangan Islam. Jadi kita akan membahas dulu ikhtiar ya. Ikhtiar itu apa? Jadi ikhtiar ini adalah suatu usaha. Kalau di dalam Islam, usaha adalah wujud tanggung jawab manusia untuk menggunakan potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala demi mencapai sebuah tujuan. Nah, jadi ini adalah mencakup perencanaan ya, kerja keras, belajar, dan juga menggunakan semua sumber daya yang ada. Nah, dahulu juga Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwa pekerjaan tangan adalah penting. Misalnya beliau bersabda, Allah mencintai jika salah seorang dari kalian melakukan pekerjaan, melakukan dengan penuh keterampilan. Nah, dengan kata lain, mengembangkan keterampilan dan bekerja dengan sungguh-sungguh ini adalah suatu tindakan yang sangat dianjurkan di dalam agama Islam. Nah, kemudian untuk yang doa ini adalah tawakal dan juga munajat. Nah, kalau di dalam Islam, doa ini adalah sarana untuk mengungkapkan kebutuhan, keinginan, dan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ini merupakan bentuk ibadah yang sangat mendalam dan juga memperkuat hubungan spiritual kita dengan Allah. Nabi Muhammad SAW mengajarkan banyak doa yang berfokus memohon perlindungan, petunjuk, pengampunan, dan juga meminta keberkahan ya. Jadi di dalam doa, seorang muslim ini merasa lebih dekat dengan Allah, merasa lebih terhubung dengan kekuatan ilahi yang tak terbatas. Makanya kita sebagai seorang muslim diwajibkan untuk berdoa agar kita lebih dekat lagi dengan Allah. Segala sesuatu yang kita inginkan, meminta permohonan, meminta perlindungan, meminta petunjuk, meminta pengampunan, semuanya dilakukan dengan yang namanya doa ya. Nah, beb villa soleh-solehah. Kemudian yang ketiga ini adalah tawakal. Ya, bertawakal. Jadi di dalam Islam, bertawakal ini adalah konsep mengandalkan Allah setelah melakukan segala usaha, dan juga setelah kita berdoa, maka kita diwajibkan untuk bertawakal. Jadi ini bukanlah sikap pasif ya, tetapi melainkan memperlihatkan bahwa segala sesuatu ini akhirnya ada di tangan Allah. Karena kita sebagai manusia ini hanya bisa berencana, dan juga kita hanya bisa memohon, berdoa, dan akhirnya semua keputusan ini ada di tangan Allah. Nah, ini juga mencerminkan sebagai rasa syukur kita ya atas pengakuan bahwa Allah lah yang mengendalikan segala hal. Jadi sebagai contohnya, ketika kita menghadapi ujian atau kesulitan, maka kita sebagai seorang muslim ini mungkin mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, yang berarti Allah telah cukup bagiku dan dialah sebaik-baiknya sebagai pelindung. Babfilah soleh-solehah. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari, seorang muslim ini sangat dianjurkan sekali ya untuk menggabungkan antara ikhtiar, doa secara seimbang gitu ya. Dan jangan lupa setelah kita melakukan ikhtiar dan doa, kita diwajibkan untuk yang namanya tawakal. Dan ini berarti berusaha keras dengan niat yang baik juga akan mengembangkan potensi diri kita ya, sambil menetapkan merendahkan diri, serta segala sesuatunya harus mengandalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita pinta, pokoknya kita andalkan saja kepada Allah. Jadi terkadang ya, hasil yang kita harapkan ini mungkin tidak sesuai dengan rencana kita, tetapi dalam pandangan Islam ini, keadaan tersebut tetap merupakan bagian dari rencana Allah yang lebih besar. Nah, jadi intinya adalah di dalam Islam ini, ikhtiar dan doa ini adalah saling melengkapi untuk membentuk pendekatan yang seimbang dalam menjalani sebuah kehidupan. Dan jangan lupa, setelah kita melakukan ikhtiar dan doa, kita juga sebagai seorang muslim
wajib yang namanya tawakal. Segala sesuatunya serahkan kepada Allah, apapun hasilnya semua kita serahkan kepada Allah, karena Allah itu lebih mengetahui daripada kita ya. Segala sesuatu yang baik menurut Allah pasti akan yang terbaik untuk kita. Belum tentu menurut kita baik, belum tentu menurut Allah itu yang terbaik buat kita. Jadi segalanya itu kita pasrahkan kepada Allah. Jadi kita harus kembalikan lagi kepada Allah ya. Hanya kita sebagai seorang muslim itu wajib yang namanya ikhtiar, doa, dan semuanya kita serahkan lagi. Yang terakhir itu dengan yang namanya bertakwakal kepada Allah. Serahkan segala sesuatu, segala urusan kita hanya kepada Allah. Karena insya Allah dengan kita bertawakal, kita akan ikhlas, Allah akan memberikan segala sesuatunya yang terbaik menurut Allah bagi kita. Nah itu dia Beb Fillah untuk kajol kita kali ini. Semoga ada kebaikan yang bisa diambil ya. Terima kasih banyak yang sudah selalu mengikuti kajol kita kali ini. Jika ada kebaikan yang bisa diambil dari kajol kali ini, silahkan ambil, karena segala kebaikan itu semua datangnya itu hanya dari Allah. Dan jika ada banyak kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian kajol kali ini, mohon dimaafkan atas segala kekurangan yang saya miliki ini ya. Dan semoga insya Allah nanti kita bisa berjumpa lagi di kajol berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.